Tidak ada gitu. Tidak berpikir orang tuanya. Di sini ya itu tadi, orang tua berpikir takut berpisah sama anak. Itu aja terus, takut berpisah sama anak itu. Takutnya istilah makan apa begitu di Samarinda gitu. Itu aja masalahnya. Jadi aku ya pikir ya biar aja lah anak-anak ya kan. Harus sah gitu. Sudah berapa semester berapa sekarang anak? Semester akhir. Weh. Bulan 10 ini mudah-mudahan lah dia wisuda kan. Nanti ambil lagi S2-nya. S2 rencana ya mudah-mudahan panjang umur, kita sehat dan diterima di Bogor rencana. Oh, IPB? Iya, itu. Weh. Rencana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di Desa Senyur, tanah kelahiran Haji Muhammad Yosutomo, pagi tak pernah tergesa. Ayam berkokok bukan sekadar penanda waktu, melainkan pengingat bahwa hidup punya irama yang tak perlu dipaksa. Angin berjalan perlahan di antara rumah kayu, menyisir daun, mengetuk jendela seolah memastikan manusia masih ingat cara bersyukur. Senyur bukan desa yang sibuk memamerkan diri, ia tak berlomba menjadi kota, justru merawat kesederhanaan sebagai identitas. Di sini damai bukan slogan, melainkan kebiasaan. Menyapa sebelum bertanya, mendengar sebelum menilai, dan menolong tanpa perlu diumumkan. Tanah ini mengajarkan filsafat hidup yang sering dilupakan, bahwa ketenangan lahir bukan dari banyaknya kepemilikan, melainkan dari cukupnya rasa. Sawah, kebun, dan jalan tanah menjadi ruang belajar terbuka tentang keseimbangan manusia dan alam. Di Senyur, kebangsaan tidak diajarkan melalui pidato panjang, melainkan lewat praktik hidup bersama. Perbedaan suku, latar belakang, dan pandangan hidup menyatu dalam kerja harian. Gotong royong menjadi kurikulum dan musyawarah menjadi ujian praktik. Humor kampung tumbuh alami. Kalau hati rusak, aspal paling mahal pun terasa berlubang. Kami tertawa sebab kelakar itu menampar halus wajah bangsa yang sering sibuk memoles luar namun lupa menata dalam. Senyur memberi kritik sosial dengan cara yang sopan. Ia tak berteriak tetapi menunjukkan, tak menyindir tapi menghadirkan teladan. Di tengah hiruk pikuk nasional tentang kemajuan, Senyur bertanya pelan, apakah kita maju bersama atau hanya berlari sendirian? Di desa ini, keagamaan bukan soal siapa paling benar, melainkan siapa paling berguna.
Doa tak berhenti di langit, ia turun ke tanah menjadi etika bekerja, menjadi amanah dalam usaha, menjadi kesabaran dalam kekurangan. Maka tak heran jika dari tanah yang tenang ini lahir pribadi-pribadi yang kelak berani bermimpi besar, sebab mimpi yang sehat selalu lahir dari akar yang kuat. Desa Senyur tidak sedang bernostalgia, ia sedang menyiapkan masa depan dengan cara paling sederhana, menjaga manusia agar tetap manusia. Jejak niat dan sejarah. Kami datang berombongan bukan membawa janji, hanya cerita dan telinga untuk mendengar denyut kampung. Masjid Wahyu Ilahi menyambut sebagai penanda sejarah. Batu pertama diletakkan oleh niat yang lurus, dibiayai dari keringat usaha awal 1980-an, bukan dari gaduh janji kampanye. Masjid itu bukan sekadar bangunan, ia sekolah sunyi yang mengajarkan adab sebelum ilmu, kejujuran sebelum laba, dan sholat sebelum rapat. Di sana waktu berjalan rapi tanpa perlu jam mewah. Pulang dan pilihan hidup. Malam mengantar kami ke satu-satunya penginapan kampung, Faris Habab Guest House. Nama yang bersahaja, pintu yang tak berlagak, pemiliknya Fadli. Senyumnya mengingatkan bahwa sukses tak perlu berisik. Selidik punya selidik, riwayat berjalan mundur, pernah jadi chief security Putri Ayu Cottage, selalu Hotel Bumi Senyur. Semuanya milik Haji Muhammad Yosutomo. Kerja rapi, disiplin terjaga, namun gaji tak cukup untuk masa depan keluarga. Di persimpangan hidup, Fadli memilih pulang, bukan menyerah, melainkan mengubah arah. Ia kembali ke Senyur membawa pelajaran, ketekunan, dan tak pernah sia-sia jika disiram keberanian. Obsesi itu lahir bukan pada harta, melainkan pada teladan. Haji Muhammad Yosutomo tak diwarisi namanya, namun diwarisi caranya, melihat peluang, menata usaha, dan mengangkat martabat sekitar. Usaha teladan dan keramahan. Maka dirintislah penginapan kecil, batu demi batu, doa demi doa, sebagian disewa pekerja asing. Senyur menyapa dunia bukan dengan gemerlap, melainkan keramahan. Humor kampung beredar. Orang jauh tidur di Senyur agar mimpi mereka pulang. Kami tertawa, sebab benar adanya. Rezeki memang bertamu kepada yang mempersiapkan kamar. Pendidikan dan cita-cita desa. Fadli tak berhenti di kasir, ia menatap masa depan anak-anaknya. Disekolahkan setinggi mungkin, kini kuliah di Samarinda. Harapannya sederhana namun berani. Pulang membawa ilmu, membangun kampung, bukan sekadar mengisi status. Ia tak ingin penduduk asli menjadi penonton, ia ingin pemain, bahkan sutradara. Pendidikan adalah tiket bukan ke kota, melainkan kepemimpinan. Di sini kritik sosial berjalan santun. Negara sering sibuk membangun gedung namun lupa membangun guru. Kita bangga angka, lupa akhlak, padahal bangsa besar lahir dari kelas kecil yang jujur. Kenegaraan bukan sekadar upacara, melainkan keberpihakan. Jika desa kuat, negara berdiri tegak. Jika rakyat berdaya, anggaran menemukan makna. Keagamaan tak berhenti di mimbar, ia bekerja di pasar, menyapa di sawah, menepati janji di kantor. Iman yang dewasa tak alergi pada kritik, sebab ia tahu kebenaran tak takut diuji. Filsafat hidup Senyur berjalan pelan namun pasti. Tak semua harus viral, sebab yang abadi sering lahir dari sepi. Haji Muhammad Yosutomo pernah berkata, semoga lahir 1000 Yosutomo menjadi pejuang perekonomian. Karena saya yakin mental kita NKRI, fisik kita Pancasila. Ini kita harap kalau kita berfisik Pancasila, mentalnya NKRI, meskipun kita tua, fisik boleh mati, mental kayak fondasi tetap. Allahu Akbar. Saya kira hari ini yang besar, saya ikhlas. Terima kasih kepada pemerintah. Artinya supaya tiba tujuan saya mudah-mudahan
ratusan Yostomo, ribuan Yostomo akan yaitu melihat Fitran ini. Karena Fitran ini jangan lupa, ini perjuangan kita semua, darah-darah Fitran. Kita minum air ingat sumbernya. Ya, ya. Doa itu beranak pinak, Fadli adalah salah satunya. Pamflet ini tak menunjuk, tak menghakimi, tak mendikti, ia mengajak. Lihatlah sekitar, siapkan kamar terbaikmu untuk ilmu, untuk kerja, untuk iman. Sebab bangsa dibangun oleh orang-orang yang pulang, bukan yang lupa jalan pulang. Desa Senyur mengajari kita kemajuan tak harus meninggalkan akar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Agak banyak tuh di dalam. Ada yang ayah beli waktu menawi bukan ikan musim tadi bukan selalu. Tapi nggak beda. Di tinggal Omson di. Soalnya keluar di internasional ini. Biasanya 30 tahun kan? Tumbuh lagi tuh, harus sudah berkembang. Umur kayu itu 70. Iya, Pak, nih. Bisa dapat yang diameter besar itu 70. Tanam apa nih? Kami itu diameter 70. Berarti kalau ini 30 tahun, 30 tahun, baru kembali ke sini. Ya, karena kan yang kayu-kayu itu diameter 25 itu sudah tak boleh terbang. Jadi ini pada saat kalau hutan alam itu regulasinya nggak terlalu karena dari pertumbuhan anak itu sudah ada. Jadi kan dia hutan alam. Kalau hutan alam itu kan dia nggak perlu selain tanah. Dia dari dia itu kan nanti itu ada masa berbuah. Memang dulu arealnya sumber mas di Senyur itu bukan alam aja kalau Jujurnya kalau nggak dibiarkan aja nggak jadian. jadi kan udah sawit. Jadi Jadi kehutanan itu kalau udah tinggal sampai 30 tahun, anak-anak kayu yang tadi udah jadi besar lagi. Jangan bayangkan ini nggak jadi dari tahun 73. Tahun 73 izinnya. Dan sampai sekarang tahun 2025 masih berproduksi. Izinnya tuh sampai 2057. di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama dengan luasnya cuma 75.000 hektar. Jadi yang termasuk disiplin. Tidak habis sebenarnya Kalau kita disiplin itu nggak habis-habis. Ya. Jadi balik lagi. Cuma boleh 22.000 hektar. Nah 2.000 hektar itu dengan 50.000 meter kubik lah. Ya kan? Nanti tahun depan geser lagi. Nah yang ini kan dirawat lagi, yang geser sampai 30 Masalahnya kan mereka ini cuma jual kayu. Tidak harus masuk ke pabriknya mereka sendiri. Tidak punya pabrik kok. Tapi kalau punya pabrik pengolahan kayu, wah itu yang jor-joran Lembang itu kan semuanya banyak. sikat terus ya. Model ini
Karena menjual produksi. Ya, aturan itu sama. Cuma karena dia ada industri, jadi kan untuk pemenuhan kayu industri itu kayaknya lebih boros gitu loh. Jadi kayu-kayu kecil pun kadang diambil. Jadi lokasi itu enggak stabil, Aku aja di kebun yang langka refill. Iya. Langka. Paling setahun itu berapa sen? Pertamanya? Aku di pemberisku tuh di kebun tuh berapa? Biar ngobrol, dia malah begini. Ini tidak ada sama sekali, makanya kita berpikir walaupun bapaknya tidak sekolah, anaknya harus sekolah, itu etikat kita. Gitu, iya, setinggi-tinggi lah cita-cita saya, karena saya waktu itu pengen sekolah, orang tua nggak mampu, hanya petani aja ya kan. Nah di situ minta sama kakak nggak mampu juga. Berapa perusahaan di sini Bayan, raja raksasa perusahaan di sini ya kan, dunia lah, hitungan nomor 2 KPC lah dianggap di sini. Di khususnya Kutai Timur lah. Nah, Triple S sawit berapa? 23.000 hektar. KMS, anaknya perusahaan Rea Kaltim, PCS. Nah, semuanya orang luar pemimpin gitu. Putra daerah tidak ada pemimpin karena di sini lulus SMA sudah kerja, lulus SMA kerja. Tidak ada istilah orang tua mendorong, istilahnya tingkat daripada minimal S1 lah, kuliah lah gitu. Tidak ada gitu. Tidak berpikir orang tuanya. Di sini yaitu tadi orang tua berpikir takut berpisah sama anak. Itu aja terus, takut berpisah sama anak itu. Takutnya istilah makan apa begitu di Samarinda gitu. Itu aja masalahnya. Jadi aku ya pikir ya biar aja lah anak-anak ya kan. Harus sah gitu. Sudah berapa semester berapa sekarang anak? Semester akhir. Weh. Bulan 10 ini mudah-mudahan lah dia wisuda kan. Nanti ambil lagi S2-nya. S2 rencana ya mudah-mudahan panjang umur, kita sehat dan diterima di Bogor rencana. Oh, IPB. Iya, itu. Weh. Rencana lah, istilah punya kita rencana yang kuasa lah ya berkehendak ya kan. Kita hanya rencana aja ya kan. Mudah-mudahan anak lolos lah di situ kan di ITB. Rencana di situ rencana. Udah lama ya? Kurang lebih 7 tahun yang lalu lah rencana mereka tuh ngajukan itu kan. Untuk Indomaret? Dari luar itu kan. Iya, cuma pengurusnya dari orang Sulawesi dulu. Minta izin dari desa, ya enggak diizinkan. Indomaret maupun Alfamart Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya bahwasanya supaya jangan sampai artinya menjatuhkan pedagang-pedagang kecil ya. daerah kecil. Yang modal kecil ya, pemodal pondok kecil. Karena sini kan desa modal kecil. Kalau masuk mereka itu habis mereka takut dia. nanti malah justru larinya ke sana ya. Iya. Oh, hebat. Udah 7 tahun ya. Sampai sekarang berarti nggak bisa Nggak masuk. ada izinkan desa. Pemerintahan desa nggak izinkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bambang Uban ada di Desa Senyur, tempat kelahirannya Bapak HM Yosutomo yang bisa mendunia, bisa menancapkan nama Senyur itu menjadi nama hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur. Luar biasa bahwasanya seorang anak yang lahir di sini dalam ketidakmampuan tapi menjadi namanya menjadi besar, artinya menjadi bapak kebangsaan, juga bapak peduli pendidikan, termasuk bagaimana dia melakukan upaya di setiap hotelnya selalu ada yang namanya pengajian rutin. Ini luar biasa, antara dunia dan akhirat menjadi sebuah keseimbangan, karena kebanyakan setiap pengusaha selalu berpikir tentang keuntungan, tapi Haji Muhammad Yosutomo dia lebih berpikir bagaimana nanti setelah hidup itu pasti ada kehidupan baru, yaitu adalah alam akhirat. Nah, beliau melakukan upaya itu dan tidak pernah berhenti. Yang namanya pengajian rutin tetap berjalan dari satu hotel ke hotel yang lain hingga di Pantai Lamaru di bawah seperti Masjid Muhammad Cenggo. Nah, di sini saya tertarik dengan seseorang di mana Pak Fadli ini adalah putra daerah benar-benar. Dia menyatakan sekolahnya sangat terbatas, hanya apa Pak? Sekolah SMP. Hanya SMP, tapi semangatnya untuk membangun daerah. Bahkan beliau juga pernah kerja di Putri Ayu Cottage, terus di Bumi Senior, pokoknya dilempar sana lempar sini. Akhirnya ketika dia mengambil keputusan kenapa dia harus keluar dari Bumi Senior, karena dia ingin nikah.
dia ingin nikah. Kalau dia nikah dengan gaji yang terbatas, otomatis tidak cukup untuk berkeluarga. Nah di sini ada mimpi dia bahwasanya, nah ini kebetulan ada dari usaha beliau nih, usaha di mana ada guest house. Memang tidak terlalu wah, tapi sangat membantu bagi siapa para tamu yang datang dari Samarinda atau dari manapun, bahkan dari luar negeri pun sebagian kesini. Hongkong banyak. Nah terus kenapa nih? Saya dengar tadi Pak Fadli itu menyekolahkan anak di Samarinda. Itu ada berapa yang sudah kuliah? Ada, kalau keponaan ada 3, itu sudah lulus, sudah S1. Yang satu lulusan dari fakultas Budi Agama. Itu Pak Fadli juga yang membiayai. biayai. Masya Allah, luar biasa. Itu kesehatan lingkungan. Yang satu keponaan juga, itu dia akuntansi. Terus anak sendiri? Anak sendiri, yaitu tadi karena kita melihat di sini banyak akuntansi, kesehatan, apapun bentuknya. Ya sekarang pendidikan, alhamdulillah semuanya kalau pendidikan dari SD, SMP, SMA, ya alhamdulillah lah di sini semuanya S1 semua, putra daerah semua yang pegang gitu. Jadi, itu ya, yang di masalah kita pemimpin kepala sekolahnya itu dari luar semua. Karena tingkat pendidikannya masih S1 di putra daerah kita dan juga muda. Nah di situ makanya kita inisiatif seluruh perusahaan besar-besar di sini, baik Triple S, PCS, KMS, Bayan Group lah, kontraktor ada 10, ada 15 lah subkontraktornya itu. Semua pemimpin itu luar daripada Kalimantan. Makanya saya inisiatif bahwa di sini saya artinya pernah jadi kontraktor sehingga kita komunikasi dengan orang luar. Kenapa tidak harus kita dengan ada yang menunjang putra daerah gitu, harus pendidikan minimal ya sipil teknik gitu kan, nah arsitek lah gitu. Nah jadi walaupun anak saya perempuan, saya berprinsip yaitu tadi tidak jadi masalah. Yang penting ilmunya kita tangkap gitu. Yang penting bapaknya tidak sekolah, yang penting anaknya lah, itulah prinsip kita. Haruslah gitu. Jadi pemikiran saya bukan sekedar bahwasannya perempuan itu atau laki-laki sama-sama punya hak yang dinamakan sama-sama gender itu. Gender itu tetap sudah tidak lagi berlaku. Ini perempuan harus dibawa, tidak ada. Tapi ketika perempuan juga mampu untuk menjadi pemimpin, kenapa tidak? Tapi yang saya tangkap adalah Pak Fadli berpikir bahwasanya kalau saja di sebuah wilayah, di sebuah daerah, apalagi tanah leluhur, ini saya ke tanah leluhur, di mana kalau putra sendiri atau dari perempuan atau laki bisa duduk di sini sebagai pemimpin, mudah-mudahan rakyatnya nanti akan lebih terpelihara, tersejahtera, karena mereka merasa ada pesan dari leluhur yang harus dilakukan. Nah kalau dari luar mereka hanya mengambil sumber daya alamnya saja. Karena dia bertempat di sini tinggal. Nah kalau di sini pasti akan dituntut itu. Haruslah. Kalau orang luar, lokasinya seorang. Kalau orang luar cuma cari kekayaan alamnya, dia bawa keluar itu. Nah, kalau tidak ada yang namanya install ulang, tidak ada reformasi, tidak ada pemikiran-pemikiran putra daerah seperti Pak Fadli, ini akan selamanya seperti ini, luar biasa ya. Kita istilahnya bercermin apa? Putra daerah yang bisa membangun, contohnya sekarang, dulu kan ditangani BW, Triple S, ya kan, ditangani oleh EHP. Nah, itu semua yang tidak ada transparan, pihak perusahaan, kesejahteraan masyarakat, janji-janji aja. Nah sekarang alhamdulillah ditangani oleh Pak Haji Gunung ini, Egel di take over oleh Egel Hik, diambil oleh Teladan Prima Group ini. Alhamdulillah kesejahteraan masyarakat dari 2019 ini sampai sekarang ini nampak gitu. Betul. Nampak gitu kesejahteraan masyarakat. Artinya pekerja-pekerja diperhatikan gitu, ekonomi nampak bangkit gitu. Nah gitu. Jadi saya berpikir juga begini, ketika Pak Fadli pertama di Ayu Cottage ya, Putri Ayu Cottage itu malah justru jadi chief security. Dia sendiri tidak berpikir suatu saat dia akan mengolah untuk daerahnya sendiri. Tapi hari ini kita menganggap bahwasanya dia sukses. Sukses itu ada dua tanda kutip. Sukses ketika dia sudah mulai terobsesi ingin mendirikan sesuatu, tapi terjawab. Dalam usia masih belia, tapi sudah melakukan itu dan juga sudah
menyekolahkan ponakan sebelum anak-anaknya, ponakannya dulu disekolahkan dari beberapa S1. Ini luar biasa. Ini pola pikir seorang pemimpin besar adalah bukan dari tempat yang besar, dari tempat kecil juga akan lahir pemimpin-pemimpin besar yang luar biasa. Oke Pak Fadli, saya salut sama dirimu, luar biasa. Ini adalah titisan titah dari langit, titah dari para leluhur di masa lalu, bahwasanya bangun negerimu nak, supaya ini akan menjadi milik kita semua. Amin, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Senyur, di mana tempat kelahiran HM Yosutomo di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Atas lah hitungan 60-an lah itu. Kalau aku seumur ini gampang. Iya. Itu. Nah, ini kita sudah mau meninggalkan Pak, sini Pak. kita mau meninggalkan Faris Habab Guest House Desa Senyur. Ini setelah napak tilas di tempat kelahiran HM Yosutomo juga ada masjid yang dibangun juga, ada sekolah yang dibangun juga. Nah, di sini kita nginap di mana pemiliknya adalah ya apa yang dikatakan oleh HM Yosutomo akan lahir 100, Yosutomo akan lahir 1000. Nah, ini salah satunya yaitu Faris Pak Fadli adalah bagian dari mimpinya Pak Yosutomo bahwasanya akan lahir dari Desa Senyur itu sendiri. Oke. Sehari tapi penuh. Oke. Harmoni. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai Terima kasih.